Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Desi Irwati Mustafa. Saya adalah mahasiswa S1 Kebidanan dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang endometritis. Pengertian dari endometritis ini dapat didefinisikan sebagai infeksi pada lapisan endometrium. Menurut pedoman terapi penyakit menular seksual dari CDC tahun 2015, infeksi ini dapat meluas hingga melibatkan miometrium dan parametrium. Pasien endometritis umumnya akan mengeluhkan demam dan nyeri abdomen bagian bawah, serta pada kasus postpartum dapat ditemukan lochia. Menurut Obstetri dan Ginekologi Universitas Pajajaran tahun 1981, endometritis adalah suatu infeksi yang terjadi di endometrium, merupakan komplikasi pascapartum, biasanya terjadi 48-72 jam setelah melahirkan. Etiologi dari endometritis diantaranya adalah dari Streptococcus grup B dan Staphylococcus. Selain itu, endometritis juga dapat disebabkan oleh infeksi menular seksual, misalnya akibat chlamydia atau bakterial vaginosis. Gejala dari endometritis yang pertama bisa terjadi pembengkakan di dalam perut, yang kedua perdarahan atau keputihan yang tidak normal, yang ketiga ketidaknyamanan saat buang air besar, yang keempat mengalami sembelit, yang kelima merasakan sakit atau tidak nyaman, yang keenam mengalami demam, yang ketujuh ada rasa sakit saat melakukan hubungan seksual, yang kedelapan rasa nyeri di perut bagian bawah atau daerah panggul. Diagnosis dari endometritis utamanya ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada anamnesis dapat ditemukan demam, nyeri perut bagian bawah, dan lochia berbau. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan nyeri tekan pada uterus dan aneksa uterus. Pemeriksaan penunjang bermanfaat untuk eksklusi diagnosis banding dan konfirmasi diagnosis, terutama pada kasus endometritis kronis. Endometritis kronis merupakan kondisi yang sangat sulit didiagnosis dan hanya dapat ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan histopatologis pada biopsi endometrium. Klasifikasi endometritis menurut Sarwono tahun 2009 ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah endometritis akut, bisa disebabkan oleh infeksi postpartum, prosedur invasif ginekologi, dan penyakit radang panggul. Endometritis akut ditandai dengan adanya infiltrasi neutrofil pada kelenjar endometrium. Gejalanya, yang pertama demam, yang kedua bisa terjadi lochia berbau. Pada endometritis post-abortum kadang-kadang keluar flor yang purulen. Yang ketiga, lochia lama berdarah malahan terjadi metroragi. Terapi yang diberikan adalah uterotonika, istirahat dan letak fowler. Yang ketiga adalah antibiotik. Yang kedua, itu adalah endometritis kronis, bisa disebabkan oleh adanya sisa jaringan plasenta yang tertinggal setelah persalinan, abortus incomplete, infeksi menular seksual, misalnya chlamydia. Endometritis kronis ditandai dengan adanya sel limfosit dan sel plasma di dalam stroma endometrium pada pemeriksaan biopsi. Gejalanya, flor albus yang keluar dari ostium, kelainan head seperti metrorargi dan menorargi. Terapinya perlu dilakukan tindakan kuretase deiktaik. Komplikasi dari endometritis bisa terjadi infertilitas atau masalah kesuburan, peritonitis pelvis atau infeksi panggul. Yang ketiga, pembentukan abses pada panggul dan rahim. Yang keempat, bisa terjadi sepsis atau keracunan pada darah. Yang terakhir, bisa terjadi shock septic. Penata laksanaan dari endometritis, sebagian besar kasus endometritis akan membaik dengan penata laksanaan adekuat berupa pemberian antibiotik spektrum luas dalam waktu 48-72 jam. Pada kondisi penyebaran infeksi, walaupun sudah diterapi dengan antibiotik yang adekuat, maka tindakan pembedahan seperti histerektomi dapat menjadi pilihan. Ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual tahun 2016. Yang kedua, bisa pengganti darah ataupun transfusi darah dapat diindikasikan untuk anemia berat dengan post-abortus atau postpartum. Yang terakhir adalah tirabarin dan analgesia. Terima kasih presentasi dari saya tentang endometritis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.